Kita kembali lagi ke Hitam Putih, masih bersama Bu Maria di sini. Dan ini yang menarik bahwa ternyata pekerjaan beliau ini 100% adalah pengisi suara. Dan ini benar-benar sebuah pekerjaan profesional sebagai pengisi suara. Dan ternyata sebagai seorang pengisi suara itu bisa bisa menjadikan sebuah profesi hidup seseorang. Jadi dia bukan menjadi aktornya, bukan jadi aktrisnya, tapi dia mengisi suara, mendubbing suara seperti film, ya seperti kita tahu lah tadi suara bioskop, suara film, film kartun dan sebagainya. Nah, ini saya akan undang satu bintang tamu lagi. Dia ini terkenal karena dia mengisi suara kartun Jepang. Jadi film-film anime, terus telenovela, ya kalau zaman dulu suka nonton telenovela, sampai serial India, serial Mandarin, film kolosal, sampai ke terakhir serial film Turki, ya. Mungkin kalian tahu filmnya, tapi suaranya siapa nggak tahu. Jadi kita akan undang langsung, ini adalah Romli. Silahkan. Iya. Maria. Aduh, saking kangennya udah lama banget Mas Didi nggak ketemu. Jadi gini ya, nanti kita beberapa saat lagi kita akan mengganti set hitam putih, semuanya kita ganti yang baru ya. Ini saya kasih bocoran dulu, karena sudah 18 bintang tamu saya kecelakaan di meja ini. Termasuk saya sendiri. Ini kalau Anda mau lihat ya, ini bawah meja. Lebih besar panjang dibandingin atasnya. Anda tadi kena ini kan? Bener nih. Ini kan kena kan? Ya, saya juga udah 2 kali kena itu. Balik apa nih, balik? Makanya. Oke, tapi kita lihat siapa dulu Mas Romli ini. Silakan. Inilah profil dari Romli. Pekerjaan sebagai dubber bagi sebagian orang mungkin terkesan sangat mudah. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu loh. Dibutuhkan suara yang berkarakter untuk bisa melakoni profesi ini. Muhammad Romli adalah salah seorang yang mampu mengisi suara dengan berbagai karakter. Pria yang akrab dengan panggilan Kombi ini mengawali karirnya sebagai dubber pada tahun 1997 secara tidak sengaja. Lantaran dirinya diajak oleh seorang temannya untuk melakukan tes vokal. Tokoh Kenshin Himura dari serial Samurai X menjadi tokoh pertamanya sebagai dubber. Berbagai karakter sukses didubbing oleh Romli, mulai dari Kapten Tsubasa, Fernando Jose pada serial Rosalinda, Gao Mingse di serial Meteor Garden, Duryodhana di serial India Mahabharata, dan masih banyak lagi. Dan sekarang suara Romli bisa didengar di balik tokoh Paman Salim pada serial Turki yang berjudul Elif. Jadi itu yang dilihat-lihat yang di film-film semua tuh suara dia ternyata. Ya, iya. Jadi Anda jangan mengimajinasikan yang enggak suaranya dia semua. Itu yang Kenshi Samurai X Ya. Jepang. Jepang. Kan kalau Jepang tuh kan cara ngomongnya aja beda kan, maksudnya harus ada. Iya, dia lebih atraktif, lebih semangat lah istilahnya. Lebih semangat kan? Lebih semangat. Oke, saya pingin contoh dikit aja, misalnya ngapain gitu, misalnya Samurai X. Samurai X. Oke, dia biasanya dia mengeluarkan jurus dia. Jurus ya. Kayak Oke, gini. silakan. Hitan Mitsurugi. Ya! Ya gitu. Kayak gitu. Iya. Itu pedang loh, bukan mic yang dilempar. Kalau mic dilempar nggak dubbing. Oh, itu pedang. Tapi pada saat Anda dubbing ada nggak gitu kan? Oh, kita harus benar-benar Menjiwai? menjiwai. Serius? Serius. Kok adegan berantem gimana? Masa kalau misalnya adegan berantem kita hiat, enggak. Kita benar-benar hiat, kayak gitu. Itu kok dilihat nggak kayak orang gila itu di dalam? Emang gila. Mas Dedi orang kedua yang bilang saya gila. Iya. Ada orang pertama juga bilang. Istri saya. Istri Anda. Oke. Samurai X. Yang terkenal lagi
Kapten Tsubasa, Kapten Tsubasa. Jadi ceritanya begini, sebenarnya saya bukan pengisi suara aslinya dari Kapten Tsubasa. Oke. Kapten Tsubasa itu dulu pernah ada dubber yang pertamanya, yaitu Bapak Ade Basuki. Betul. Kalau saya ini remixnya istilahnya setelah Pak Ade baru saya, kayak gitu. Oke. Tapi kita nggak tahu itu. Iya, makanya saya jelaskan tadi, takut salah persepsi. Tapi Anda pernah mengisi Kapten Pernah. Tsubasa? Pernah. Oke, nggak apa-apa. Kita coba Kapten Iya. Tsubasa sekarang. Iya. Saya lupa ya ininya apa. Lah, tadi Udah lama banget Mas Dedi. ceritanya ngapain sih Kapten Tsubasa biasanya? Main bola. Ya, oke. Kapten Iya. Tsubasa Ya. kehilangan bola. Gimana ya ceritanya? Ya. Kapten Tsubasa ngapain lah terserah. Ya. Gitu. Hei, oper. Ya, bagus. Awas. Ya. Bagaimana sih? Ayo kita coba lagi. Fernando Jose di serial Rosalinda. Nah, Telenovela itu. telenovela. Telenovela. Nah, ibu-ibu di bawah, oh ini orang ini. Langsung matiin TV semua. Fernando Jose. Harus enak didengarnya nih. Saya mau merem biar saya nggak lihat tampang Anda ngomong. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Fernando Jose Altamirano del Castillo. Saya kekasih dari Rosalinda. Nggak mau yang gitu. Kenapa? Mau yang lagi percakapan gitu. Oh, percakapan. Rosalinda, kamu kemana aja gitu misalnya. Ini jadi Rosalinda. Jadi Rosalinda. Gak apa-apa dong Rosalinda. Lagi ngerayu Rosalinda. Rosalinda. Bu, punten ya. Senior loh, senior. Iya. Hati-hati, senior. Rosalinda sayangku. Ada apa? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kan masih ketemu setiap kali. Iya, tapi jarang sekali kita berduaan seperti ini. Oh, Aku sangat sayang sekali padamu, Rosalinda. Harus begitu, Mas Dedi. Gemeter apa itu? Tapi gimana kalau menurut Romli, Ibu Maria ini senior kan? The legend. Legend. Senior saya, salah satu inspirasi saya menjadi seorang dubber. Serius. Serius. Dulu zaman masih kecil tuh, zaman gak enak lah. Saya di depan radio itu khusus untuk mendengarkan suara Ibu Maria Untu. terima kasih. Oh iya? Iya. Nggak nyangka ya akhirnya ya mungkin takdir yang membawa saya, akhirnya saya menjadi seorang dubber yang menjadi profesi saya dan saya bertemu dengan idola-idola saya, senior-senior saya. Gitu. Katanya sempat juga pernah ikutan casting juga di tempatnya Ibu Maria. Iya, saya casting. Pernah? Pernah. Ya Bu ya? Ya, Ibu Maria? ya zaman dulu. Oh zaman dulu. Ibu Maria masih ingat? Ingat. Oh masih ingat? Ngetes doang. Oh, iya, Lu iya. tahu dia udah lupa tampang lu gitu. Oke. Waktu casting tuh mau jadi peran apa? Saya sih datang aja, nggak tahu terserah mau jadi apa. Jadi nanti suara saya di record, nanti Bu Maria, oh ini cocoknya si A jadi si ini. Oh begitu. Iya. Jadi kita datang, kita ngomong suara, terus cocoknya jadi ini. Iya. Oke. Ya tadi saya nanya kan bahwa si dubber ini bisa menjadi sebuah profesi. Iya, Nah artinya Mas Romli ini kalau saya tanya profesinya apa? dubber, Dubber. Jadi pesulis suara, pe- pesulis suara. pesulis suara. Iya, kalau dubber kan istilahnya dalam Luar bahasa banget gitu luarnya. ya. Pesulis Iya, suara. iya. Pesulis suara tuh dari kata sulis. Sulih suara, Pesulih suara. sulih suara, Oh, sulih suara. Jadi Iya. pengganti suara. Pengganti suara. Pengganti suara. Oke. dubbing istilahnya. Dubbing sebenarnya. Oke. Nah, dari melakukan sulih suara ini atau dubbing ini segala, secara pekerjaan ini profesional ya. Maksudnya Iya. benar-benar untuk mencari nafkah. Iya, Untuk mencari nafkah Mencari untuk makan dan sebagainya. iya, Dan itu bisa dilakukan hanya menjadi seorang dubber. iya. Oh, berarti besar dapatnya. Insya Allah. Dan Tapi kan semuanya melalui proses, Mas Dedi. Nggak seinstan itu. Untuk mendapatkan posisi seperti Ibu Maria, kita harus lihat prosesnya beliau.
Oke, nah itu kalau saya mau tanya, misalnya dari harga gitu ya, dari harga. Apa yang membedakan harga seorang dubber A dengan dubber B? Misalnya dubber B lebih tinggi dari A, itu apa? Itu grade masing-masing kita itu kesepakatan antara si dubber dengan yang punya PH atau apa gitu. Jadi kita nggak tahu Ibu Maria berapa, saya berapa, ini berapa, kita nggak tahu. Jadi personal. Itu personal. Personal. Tapi pengalaman juga pasti ngaruh. Pasti pengalaman itu berpengaruh. Pengalaman juga akan menaikkan harga Anda Ya, dan sebagainya. ya, Oke. ya. Sudah punya istri, anak? Sudah. Oke, dan semua pekerjaan semua nafkah semua dapatnya dari Suli Suara. Suli Suara. Luar biasa. Tapi saya dengar juga beritanya bahwa Anda ini sempat vakum di tahun 98. Ya, Setahun vakum. ya. Kenapa itu? Dulu pernah ada pembekuan Suli Suara. Karena Dari kebijakan menteri pada saat itu, untuk film-film tidak ada di dubbing bahasa Indonesia. Untuk film-film luar harus ditranslate atau pakai dubber berbahasa Inggris. Yang boleh Suli Suarakan itu kartun-kartun dan film-film yang menyangkut pendidikan anak. Kayak gitu. Saya nganggur, tapi nggak tok banget nganggur. Saya mengeksplor diri saya, akhirnya saya bisa masuk ke iklan, bisa masuk ke company profile, voice over kayak gitu. oh iya ya, karena pekerjaan itu juga sama aja ya. Itu Ya, juga berhubungan sama berhubungan dengan suara juga. Iya. Oke. Dan kebijakan itu tahun 98. 98 ya Bu ya. Iya. Hanya selama setahun. Setahun ya, berjalannya setahun bener-bener plek gitu lah. Mulai lagi sekitar 99-2000. Tapi dengan adanya kebijakan tersebut, secara income menurun dong pasti? Menurun pastinya, karena kan kita mendapatkan pendapatan dari dubbing itu. Ya dari film, Dari mana film itu segala itu. ya. Oke. Tahu nggak kenapa waktu itu kebijakannya nggak boleh? Saya kurang tahu. Oke baik. Tapi sekarang Romli ini lagi mengisi suaranya sebagai Paman Salim. Paman Salim. Ya, Paman Salim di serial Turki Elif. Turki Elif. Ya. Boleh coba kasih dikit Paman Salim? Paman Salim. Masa jadi Zainab lagi Mas Dedi? Oh enggak, gini. Jadi di film Turki itu ada musuhnya Paman Salim, namanya Erkut. 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 Oke. Erkut itu sosoknya kayak Mas Dedi banget. Botak dia. Ya. Saya belum nonton nih, jadi ntar saya Makanya nonton dong Iya, nanti. iya. Jadi saya harus ngapain? Ya, ini kan kita musuh nih Iya, ceritanya. iya, musuh. Kita ngomong agak-agak Keras. jangan berantem tapi Enggak, ya, enggak. kalah saya sama dia. Yuk, saya mah nggak berani berantem, ntar saya disomasi. Yuk. Saya berdiri juga. Iya dong. Saya ngomongnya kayak apa? Saya nggak tahu soalnya. Terserah Mas Dedi kalau yang ini. Oh, pokoknya saya mah karakter saya sendiri. Iya. Gitu ya. Enggak, karakter Erkut. Karakter Saya Erkut tuh gimana? Ya agak cool juga, agak sadis juga. Oke. Jadi dia ini merebut si Zainab dari saya, Paman Salim. Ah, gua ngerebut. Iya. Ya, belum apa-apa udah jadi orang jahat. Oke. Ya. Saya ngerebut Zainab dari Paman Salim. Iya. Oke, silakan. Erkut, apa yang kau lakukan? Kenapa kau rebut Zainab dariku? Dia mah serius ya? Wah, katanya dubbing. Kalau ayo lagi. Iya, ya. Erkut, apa yang kau lakukan? Kenapa kau masih mendekati Zainab? Zainab adalah milikku. Hah, kata siapa Zainab milik kamu? Jelas-jelas dia yang memberikan saya kunci kos-kosannya. Zainab ngasih kunci kos-kosan. Bahkan saya yang bayar kos-kosannya. Zainab kayak apa mukanya? Ntar jelek lagi. Dan pokoknya. Oh, bagus. Ya, begitu Oke, cantik. Ramli. Oke. Kita break dulu ya. Jangan mana-mana di Hitam Putih tapi pakai suaranya Romli silakan. Ya. Ya, buat penonton Hitam Putih supaya stay dulu jangan mana-mana. Ya, buat penonton Hitam Putih tetap stay di sini di Hitam Putih.